Di sini saya akan membahas sedikit tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Bangsa Indonesia tidak akan mungkin menjadi bangsa yang bebas merdeka seperti yang kalian rasakan saat ini, apabila tidak ada usaha untuk bangkit dan melepas diri dari penjajah. Penjajah Belanda dapat menguasai bangsa Indonesia dalam waktu yang lama karena Indonesia mudah dipecah belah dan perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia masih bersifat kedaerahan. Nah, Budi Utomo sebagai organisasi yang pertama meletakkan semangat kebangkitan nasional bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Nah, begitu pentingnya kita memahami dan meneruskan nilai-nilai kebangkitan nasional tahun 1908. Kali ini adik-adik akan mempelajari dan membangun semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Adik-adik dapat menjadi generasi penerus yang dapat menunjukkan semangat kebangkitan nasional. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Awal mulanya penjajahan Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret 1902. VOC merupakan perusahaan dagang milik Belanda yang di berbagai daerah. VOC melakukan VOC merupakan perusahaan dagang milik Belanda di berbagai daerah. VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik Decide et Impera atau adu domba, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain, atau mengadu domba kerajaan itu sendiri. Dendel menguasai pada tahun 1808 sampai dengan 1811. Upaya kerja paksa dan kerja rodi untuk membangun jalan sepanjang Pulau Jawa dari Anyar sampai Panurukan untuk kepentingan militer membuat rakyat Indonesia menderita. Tanam paksa menyebabkan rakyat diperas bukan hanya tenaga melainkan kekayaan, sehingga mengakibatkan rakyat jatuh miskin. Ketika Dendel menguasai pada tahun 1808 sampai dengan 1811. Bangsa Indonesia yang berlimpah untuk membangun negara dan menjadi negara terkaya di Eropa. Dr. Wahidin merupakan lulusan Stovia yang menyadari bagaimana terbelakangnya dan tertindasnya rakyat Indonesia akibat terjajahnya Belanda. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajah, rakyat harus tegas, cerdas. Untuk itu, rakyat harus diberi kesempatan pendidikan dan mengerjakan. Untuk itu, rakyat harus diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pengajaran untuk menumbuhkan kesadaran dan kebangsaan. Oke, program Budi Utomo adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran, gerakan
Gerakan Budi Utomo pada awalnya pendidikan dan pengajaran. Gerakan Budi Utomo pada awalnya terbatas pada Jawa dan Madura. Pada tanggal 5 Oktober 1908, Budi Utomo diadakan kongres pertama di Yogyakarta. Pergerakan Budi Utomo memperlihatkan keinginan bangsa Indonesia untuk bangkit menjadi bangsa terhormat dan dapat berdiri sejajar dengan bangsa lainnya. Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang memperjuangkan cita-cita nasional. Besarnya pengaruh Budi Utomo terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno pada tahun 1948 menetapkan hari kelahiran Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Oleh karenanya, adik-adik harus meneruskan nilai-nilai kebangkitan nasional tersebut. Kita dapat memberikan rasa bangga pada keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Mewujudkan kesatuan dan kebanggaan sebagai bangsa wujud nilai kebangkitan nasional. Persatuan dan kesatuan berasal dari satu kata yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Tahap-tahap pembinaan dan kesatuan bangsa Indonesia itu yang paling menonjol adalah sebagai berikut. Oke, yang pertama perasaan senasib. Perasaan senasib bangsa Indonesia akan meningkatkan rasa persatuan dalam seluruh rakyat Indonesia. Perasaan ini dapat menimbulkan karena faktor ikatan terhadap kelahiran atau menghadapi suatu masalah tertentu. Yang kedua, kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional di sisi pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mulai menyadari kondisi sebagai suatu bangsa. Yang ketiga, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Yang ketiga adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan penegas bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki aktivitas yang mencintai rakyatnya. Yang keempat adalah Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945 merupakan puncak perjuangan kemerdekaan Indonesia. Contohnya yang positif adalah contoh positif yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang tahun 1945. Oke, yang pertama nilai-nilai religius. Yang pertama nilai religius. Percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hormat dan menghormati setiap perbedaan agama. Saling menghormati kebebasan daripada menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan pada orang lain. Kedua adalah nilai kemanusiaan. Mengakui setiap
persamaan derajat, saling menghormati sesama manusia, tidak semena-mena terhadap orang lain. Dan ketiga, yang ketiga adalah nilai produktivitas. Perlindungan terhadap masyarakat, terciptanya undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Oke, yang keempat ada nilai keseimbangan. Menjalankan hak dan kewajiban terhadap warga negara atau program nasional kehidupan. Oke, yang keempat ada nilai keseimbangan. Menjalankan hak dan kewajiban warga negara yang profesional dan keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani. Dan yang kelima adalah nilai demokrasi. Rasa cinta tanah air, jiwa patriot bangsa. Yang kelima adalah nilai demokrasi, rasa cinta tanah air, dan jiwa patriot kebangsaan. Yang keenam ada nilai kesamaan derajat, dan yang terakhir yang ketujuh ada nilai ketaatan. Oke adik-adik, inilah yang dapat saya sampaikan atau share ke kalian. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.